Beliau tahun 80 sudah datang di Garut Selatan, di Pamengpeuk. Begitu kan, Prof ya? Pamengpeuk ya? Iya. Oke. Jadi masa Nggak muda usah terlalu dini. Ibu Husnul Maria dari Lamongan, sekolah di UI, kemudian kuliah di Sydney University di Australia. 7 tahun saya di sana. Kemudian saya pernah mengajar di Sydney University selama 5 tahun. Terus hatinya maunya pulang. Pulanglah saya hanya 2 hari setelah Soeharto diangkat kembali jadi presiden tanggal 13 Maret 98. Langsung bersama-sama dengan mahasiswa turun ke jalan, bikin yang kayak gitu-gitu. Oke, jadi kita udah mulai nih. Monggo, Prof, silakan, Sudah Prof. dimulai? Iya, Prof, silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi wa syukrulillah haqqa syukri wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Terima kasih sudah diundang nih oleh Akang nih ya, orang Sunda ya? Mohon Prof. Panggilannya apa? Siapa? Akang Rahmat, Akang Anton? Bebas, Prof. Mudah-mudahan obrolan kita pagi ini bisa bermanfaat, insya Allah niatnya baik, bermanfaat untuk anak-anak bangsa. Amin, gitu Prof. Ya, untuk ya, umat dan anak-anak bangsa. Ya, Tadi di pertanyaannya banyak ya, kita bicara tentang Pancasila dan sebagainya, nggak apa-apa. Bagus. Kenapa? Karena hari ini memang kita punya, saya boleh dikasih share screen nggak? Boleh, Prof. Diatur Boleh, Prof. supaya saya bisa share screen. Boleh, Prof. Ya, ini masih disable. Iya. Kenapa hari ini menarik? Karena semalam juga ada darah-darah yang tercecer di dalam konteks di era demokrasi. Padahal demokrasi itu salah satu dari prinsipnya excluding the use of force, tidak boleh menggunakan kekerasan. 1212 yang boleh dicoba, yang luar Prof. biasa itu. Barangkali udah berhasil nih. Barangkali udah berhasil, boleh dicoba. Ini udah all. Oh, bisa nih, bisa. Ya, sip. Di saya di share screen bukan di partisipan ya, Prof. Nah, kenapa ini penting? Kenapa gambar ini penting? Karena ini sebetulnya saya tuh jadi pembicara, diundang oleh Depdagri. Iya. Untuk Bintek anggota DPRD seluruh Indonesia. Ya memang seri ya. Tapi saya itu dikasih waktu itu disuruh tentang integritas politik, jadi political integrity. Nah, ada pertanyaan tentang hubungan agama dan negara. Maka saya buka, padahal di PowerPoint saya yang sebelumnya memang saya nggak angkat gambar ini karena memang ya tidak harus yang namanya ini. Tapi karena dia bicara tentang agama dan negara dan Pancasila, maka kemudian saya buka PPT saya karena di laptop saya ini kan ada banyak yang kayak gini gambar. Kenapa saya juga pengen untuk menunjukkan ya kenapa ini yang disebut civil Islam, demonstrasi tanpa kekerasan ditunjukkan oleh umat Islam di dalam menuntut ya kepentingannya kayak gitu ya, kepentingan umat. Apa yang terjadi? Yang terjadi saya kebetulan memang screen-nya itu di belakang saya, di sebelah kanan, di sebelah kiri. Jadi namanya juga di Depdagri ya. Jadi ininya fasilitasnya luar biasa. Saya dipotret, cekret. Saya dipotret dengan latar belakang ini. Apa yang disebarkan oleh anggota DPRD dari Jawa Timur dan bukan Islam, saya sebutkan karena memang dia bukan Islam, kayak gitu kan. Jadi nggak usah terlalu baper di dalam konteks biasa aja. Nah, di dalam konteks itu karena saya garis bawahi karena dialah yang kemudian masuk di dalam Twitter dan capture Twitter. Jadi di gambar saya dengan ini capture-nya apa? Kemendagri kecolongan. Orang seperti ini diundang untuk bicara dan sebagainya. Dianggap radikal, dianggap dianggap apa namanya radikal kan, intoleran dan sebagainya. Nah itu hari ini yang kita hadapi di dalam konteks
politik identitas. Ditambah lagi kalau Anda bicara tentang politik identitas dan Anda menggunakan agama, langsung itu dianggap tidak boleh. Ini kalau di kelas ya, saya mengajar sudah mendapatkan karya Satya Lencana yang emas. Jadi artinya udah di atas 30 tahun itu resminya. Enggak resminya udah hampir 40 tahun saya ngajar. Jadi jangan main-main dalam konteks dari tahun 82 saya sudah jadi asisten dosen Profesor Miriam Budiarjo dan Profesor Nazaruddin Samsudin, dua dewa political science di UI ya, sama aja itu di Indonesia di dalam konteks itu. Jadi saya pernah menjadi asistennya Ibu Miriam gitu ya untuk pengantar ilmu politik, dan Pak Nazaruddin Samsudin untuk sistem politik Indonesia ya. Nah, jadi sudah cukup lama, saya semester 5, jadi bukan kemudian saya lulus dulu, semester 5 sudah menjadi asisten nih anak-anak nih ya. Kalau belajar dulu begitu ya, Anda harus pinter walaupun tidak. Jadi saya dari kampung, ini juga penting, saya dari kampung ya, dari Babat, Lamongan, tetangganya Amrozi. Kalau saya dipanggil KPK saya bilang hati-hati dengan saya ya, bukan hati-hati, awas kalau Anda ngawur-ngawur di sini saya kejar Anda sampai di akhirat. Saya orang Lamongan, tetangganya Amrozi. Saya dulu pernah disidik oleh KPK, tapi yang diceritakan oleh penyidiknya itu bagaimana dia menangkap Amrozi, bagaimana dia menangkap Imam Samudra. Emang saya teroris? Saya ini anggota KPU yang apa, keringat saya aja belum kering kayak gitu, kemudian dipanggil, diinterogasi seperti itu ya. Saya balas, hati-hati, saya orang Lamongan, tetangganya Amrozi. Kalau Anda ngawur-ngawur di sini ya, Anda saya kejar sampai di akhirat, sebelum Anda pasti mati dan saya juga pasti mati lah. Kalau Anda nggak bersalah enak aja ya disidik yang kayak gitu. Qadarullah, apa namanya, ini juga agak sedikit sebelum itu, koruptor itu ada dua. Ada yang koruptor sejati, itu yang sudah menjarah Indonesia luar biasa, puluhan triliun, ratusan triliun, dia masih melenggang di mana-mana. Ada koruptor yang dikoruptorkan, dia berada dalam sistem. Dengan mudah kalau Anda menjadi lawan politik, dengan mudah kecil pun akan menjadi isu dan akan diangkat. Itulah kondisi kita hari ini. Kembali lagi yang tadi, kenapa ini menjadi disebut resurgent, jadi pemikiran-pemikiran baru di dalam konteks itu. Sama juga banyak sekali orang yang terkaget-kaget. Saya pernah ikut di dalam international workshop kayak gitu ya. Cuma 20-25 orang lah, nggak banyak. Terus kemudian kita bicara tentang political Islam di dalam konteks itu. Ya dari Indonesia cukup banyak. Semuanya bilang, wah pokoknya nggak setuju dengan politik identitas ini. Giliran ke saya bilang, saya mau tanya ini kawan-kawan yang tadi ngomong nggak setuju datang nggak di 411212? Nggak. Saya datang. Itu yang namanya bule dari Belanda ya. Hah? Husnul, so you are there, and why not? I'm political scientist. Saya ketemu kok dengan dosen-dosen dari Jerman, Australia, dari ini yang ada di situ. Saya cuma selemparan batu, ada istilah dalam bahasa Inggris itu cuma selemparan batu karena saking deketnya kayak gitu ya. Saking deketnya dengan kejadian sejarah yang sangat penting ini, dan Anda tidak menyaksikan langsung. Sebagai political scientist, ditambah lagi saya juga umat, saya ingin menunjukkan apa sebetulnya yang terjadi, sehingga pada saat saya mengajar, saya tidak salah di dalam interpretasi. Saya katakan seperti itu orang bule juga terkaget-kaget. So you are there, and why not? Ya. Ini bagi seorang ilmuwan politik sebagai laboratoriumnya. Makanya kalau saya tanya mahasiswa, ini kan sekarang dosen juga nggak boleh nyuruh-nyuruh mahasiswanya demonstrasi. Kalau saya, loh itu labnya. Jadi kalau mahasiswa ilmu politik, itu laboratoriumnya ya pergi ke demonstrasi, pergi ke DPR, pergi ke istana, pergi di depan istana, itu adalah laboratorium ilmu politik, gitu kan. Jadi tergantung kepada cara pandang kita. Tapi kalau Anda suudon ya lain lagi, tapi karena nama saya Husnul Mar'iyah, jadi harus berhusnudon kan, itu ajaran ayah saya dulu. Nggak boleh saya bersuudon kayak gitu, harus berhusnudon, berprasangka. Nah itulah hari ini kalau kita punya identitas politik agama itu kemudian dipinggirkan
dilarang dan sebagainya. Padahal kalau Anda belajar di Amerika Serikat, konstruksi negara Amerika Serikat sama, agama juga, namanya the compact system, hubungan antara Tuhan dan manusia di dalam gereja, cuma agamanya gereja di dalam konteks ini. Ya, jadi biasa saja dalam pemilu di sana Yahudi bagaimana, Katolik bagaimana, Kristen bagaimana, Presiden Katolik Kennedy misalnya kan dibunuh juga kayak gitu dia. Nah, Kristen Protestan yang lebih kuat di dalam. Sama juga di Australia juga demikian. Bahkan kampus pun dulu mahasiswa itu juga kalau Anda Katolik, Anda minoritas di situ. Jadi kalau kita melihat perkembangan dari negara-negara itu biasa saja. Apalagi Indonesia yang selalu saya katakan the most populous Muslim country in the world. Negara yang jumlah penduduk Muslimnya terbesar di dunia. Ya, cuma di ini terbesar di dunia, tapi negara yang kaya raya dikasih kekayaan alam yang luar biasa oleh Allah. Maka bersyukurlah kita. Cuma kayaknya kita kurang bersyukur sehingga orang Islamnya menjadi yang miskin, sebagian besar miskin. 4 orang terkaya di Indonesia. Dan sepertinya bukan orang Muslim itu, yang 4 orang kaya. Kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat miskin Indonesia. Ya, jadi kalau kita lihat seperti itu bagaimana kondisinya, bagaimana kita menggunakan identitas politik. Apakah hanya Islam saja yang menggunakan identitas agama? Enggak juga. Kalau Anda lihat di gereja, bahkan Ahok waktu itu di gereja juga sama aja bicara tentang identitas kekristenannya. Jadi bagi saya, bagi ilmu politik, identitas agama itu sebetulnya preferensi di dalam politik. Asal satu, kembali lagi, excluding the use of force, tidak boleh menggunakan kekerasan dan kekuatan. Ya, jadi prinsipnya itu dalam demokrasi itu ada 3 variabel. Pertama ada kompetisi. Ya, jadi Anda kalau di dalam demokrasi ada suksesi pemerintahan dengan kompetisi, competition excluding the use of force. Yang kedua full partisipasi. Tidak boleh ada warga negara dewasa yang dipinggirkan di dalam proses politik. Warga negara biasanya ini saya gunakan untuk yang perempuan. Makanya dulu bicara tentang kuota perempuan, 30% perempuan. Nanti kalau gimana secara Islam dan sebagainya bisa Kang Anton Rahmat bisa menjelaskan lebih jauh atau yang lainnya. Yang ketiga adalah civil and political liberties, kebebasan sipil dan politik, kebebasan civil society, kebebasan pers, kebebasan membentuk organisasi, kebebasan menyampaikan pendapat tanpa kekerasan. Jadi kalau di dalam era demokrasi itu messy, banyak sekali yang namanya perbedaan-perbedaan, dan ruang itu jangan karena kita berbeda, jangan karena kita mengkritisi rezim yang berkuasa kemudian dipersekusi. Itu namanya Anda tidak demokratis. Itu namanya Anda otoriter, ya. Jadi pemerintahan oleh sekelompok kecil orang, ya, atau kalau totaliter itu satu orang. Kalau sudah otoriter sistemnya seperti itu. Kalau di dalam demokrasi tidak. Nah, kembali lagi tadi konstruksi, balik lagi ke yang awal. Jadi kalau kita mempelajari sejarah politik perlawanan lokal pada Belanda kan Islam, kerajaan-kerajaan Islam. Kalau saya bertanya kepada Kang Anton, Indonesia sudah dijajah oleh Belanda berapa lama? Yang diajarkan di sekolah itu 350 tahun. Emang Indonesia lahirnya tahun berapa? Nah, Indonesia lahir kalau saya ngitungnya dari sejak Serikat Dagang Islam dikerek oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kalau saya ngitungnya dari situ, Prof. Jadi kalau kita bicara tentang kedaulatan politik, Indonesia itu baru ada tanggal 17 Agustus 1945. Iya. Itulah kedaulatan politik. Kalau kedaulatan budaya kapan? Kalau kedaulatan budaya ya kalau itu kesepakatan ya 28 Oktober 28. Kami putra dan putri Indonesia. Putra dan putri ya, nggak cuma putra saja. Makanya kalau nyebut itu founding fathers and mothers, jangan lupa mothersnya kayak gitu ya. Saya biasanya tambahkan itu dengan 22 Desember 28 Kongres Perempuan Indonesia ya. Kemudian kemudian kita punya kedaulatan politik itu pada tanggal 17 Agustus 45.
gitu. Ya, jadi baru kedaulatan wilayah itu baru ada di era bukan wilayah Indonesia yang seperti sekarang ini ya. Jadi dulu pada saat kita klaim negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu pulau laut-laut antar pulau ini itu masih belum jadi wilayah Indonesia. Jadi kemudian deklarasi Juanda tahun 57 dengan Perdana Menteri Juanda itu ya dengan Ruslan Abdul Ghani di PBB di United Nation, baru kemudian ada dekret Juanda ya, itulah kemudian klaim kita sebagai kedaulatan wilayah. Nah, kalau sekarang kita bicara kedaulatan ekonomi gimana? Nah, saya seringkali menyebutnya kedaulatan ekonomi kita hari ini dijual dengan harga murah tanpa rasa malu oleh para pejabat di Republik kita. Itu kondisinya. Kenapa? Karena 1% penduduk Indonesia menguasai 49% kekayaan Republik ini. Itu cuma 1% yang menguasai. Iya. Ya, ini ada datanya. Jadi saya nggak ngomong ini data aja masih lama, nggak tahu sekarang mungkin udah tinggal berapa lagi, 68 juta ini juga datanya agak lama. Nah, carilah data-data yang terbaru bagaimana 72% tanah di Republik ini dikuasai oleh 1% penduduk yang itu-itu juga. Pertanyaan saya kira-kira Kang Anton Rahmat ini termasuk yang 1% menguasai kekayaan dari 49 itu atau yang 71% menguasai 72% tanah, sehingga ada Kang yang namanya udah meninggal tapi pusing kan karena warisannya berapa ratusan triliun atau berapa triliun, akhirnya pusing juga. Emang mati dibawa tuh kan enggak juga kayak gitu kan. 4 meter kain kafan kalau Anda Muslim, kecuali agak gendut kayak gitu ya, jadi 4 meter nggak cukup kayak gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat kondisi seperti ini, sementara tadi 4 orang terkaya di Indonesia itu kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat miskin kalau itu data Oxfam. Tapi dunia gimana? Sama sih sebetulnya kondisi dunia. Ini 8 orang ya yang separuh uang dunia itu sama dengan 8 orang ini dikuasai. Gila nggak? Tidak ada satupun warga Muslim. Ya, jadi, nah, persoalan lagi adalah ternyata angkatan kerja anak muda Indonesia, jadi pengangguran anak muda Indonesia terbesar di antara negara-negara ASEAN. Nah, ini kondisi kita hari ini. Nah, apa yang terjadi, karena itu nanti nyambung dengan ini, jadi saya kasih introduction-nya dulu. Jadi tadi kedaulatan budaya, kedaulatan politik, kedaulatan wilayah, kedaulatan ekonomi. Nah, sekarang kita integritas kita punya nggak sebagai bangsa kita hari ini. Nah, ini tantangan bagi kita dan anak-anak muda di Indonesia, karena kalianlah nanti yang akan mengurus Republik ini. Tapi kalau kita melihat sejarah politik perlawanan, jadi siapa dulu negara? Kan kita diajarkan Indonesia dijajah 350 tahun dan percaya betul di otak kita. Iya. Padahal yang dijajah itu siapa? Yang dijajah itu adalah kesultanan-kesultanan Islam. Dari Samudra Pasai sampai Tidore. Kalau kerajaan Tidore itu wilayahnya sampai ke Papua. Jadi saya pernah sampai ke Halmahera Tengah di Weda, itu Kabupaten Baru, pecahan dari Tidore ya. Nah, itu dia mengatakan, "Ibu, ke ini aja, ke Raja Ampat, Kepulauan Raja Ampat." Itu dari Weda itu, dari pelabuhan di Weda itu cuma 1 jam sampai di 1 jaman lah sampai di Raja Ampat itu. Nah, pulau-pulau di Raja Ampat itu menurut mereka itu pulau-pulau yang dikasih nama oleh Sultan Tidore. Jadi Kesultanan Tidore dulu sampai ke Sorong, ke Manokwari, ke Fak-Fak di daerah Papua. Jadi ini makanya kalau Anda pergi ke Sorong, pergi ini banyak sekali orang-orang dari Maluku Utara di dalam konteks itu. Ya, jadi sejarah panjang itu berapa jumlahnya? Kadang kalau saya ngomong karena nanti ya harus tanya kalau dihitung itu seratusan berapa kayak gitu ya. Tapi kadang-kadang saya sebut misalnya 73, lebih dari 73 kerajaan-kerajaan Islam yang ada. Nah, mereka lah yang berjuang, kelompok-kelompok ini dengan ulamanya berjuang luar biasa merebut kemerdekaan dari penjajahan dengan teriakan takbir. Ya kan? Yeah. Allahu Akbar,
ada yang kemudian merebut dengan teriakan haleluya misalnya. Karena itu bagian dari Mississending Eropa Barat. Ya, penjajahan itu kepanjangan dari kapitalisme. Jadi dulu kelompok Marx itu menganggap bahwa pemikiran komunisme menganggap bahwa kapitalisme akan hancur dan akan diganti dengan sosialisme dan komunisme. Jadi kalau kita menggunakan historical materialism dari Hegel kemudian dikembangkan oleh Marx, dialektika materialismenya itu pada puncak dari peradaban itu dianggap nanti tidak membutuhkan negara, classless society, jadi masyarakat tanpa kelas, dan kemudian the champion of socialism dan komunisme. Nah, sayangnya ternyata kapitalisme tetap hidup dengan cara apa? Dengan cara kolonialisme. Jadi kolonialisme itu memperpanjang hidupnya kapitalisme karena dia cuma menggaruk kekayaan-kekayaan di negara-negara lain yang bukan haknya sebetulnya. Kan kayak gitu. Nah, itu yang dilakukan dari di Indonesia, jadi Nusantara, negara-negara di Nusantara. Makanya saya selalu katakan, pemilik saham sah Republik kita ini adalah negara-negara Islam. Jadi jangan sekali-kali hari ini kemudian orang Islam dihina-hina. Nenek moyangnya dulu yang merebut dan berjuang untuk kemerdekaan dari Republik ini. Berdarah-darah. Ya, kalau kita melihat penjajahan kan nggak cuma berdarah-darah, nyawa dan sebagainya. Ya, alhamdulillah memang di dalam ajaran Islam kan ada jihad, ya, ada konsep itu. Sebenarnya itu yang ditakuti di dalam konteks kenapa Islam ditakuti. Kita mati itu nggak masalah. Kalau kita berjihad kan katanya kalau mati syahid itu sebelum peluru sampai kitanya sudah di ini. Makanya kan biasa saja kalau ada perjuangan sudah tercium bau wangi surga di mana yang kayak gitu. Itu yang ditakuti. Ya, dalam kita berjihad kebenaran ya memang itu perintah kayak gitu, amar ma'ruf nahi mungkar kan di dalam konteks itu sejarah kita, tapi seringkali kan ditutupi. Sejarah tergantung kepada bagaimana penguasa menuliskannya. Nah, oleh karena itu sebagai dosen, sebagai scholars, sebagai orang yang punya kesadaran untuk menunjukkan kebenaran dan sebagainya itu ya, ayo kita angkat itu. Ya, jadi walaupun ya tantangannya luar biasa, kalau dibilang radikal, dibilang intoleran, itu label kayak gitu ya, nggak usah takut kayak gitu. Yang penting insya Allah bagaimana nanti Anda berhadapan dengan Allah di dalam konteks ya nanti kan kita semua mati, akan dipanggil kan, apa yang sudah Anda lakukan di dalam konteks ini. Ya, jadi walaupun kecil sampaikan itu, walaupun satu ayat sampaikan itu, kan begitu. Ya, jadi untuk melihat ya di dalam politik ya saya bilang jihad siasah kayak gitu kan, jihad untuk menjelaskan posisi kepolitikan dari umat Islam di Indonesia dalam konteks itu. Nah, itu kalau kita bicara tentang konstruksi siapa pemilik saham sah Republik ini. Nah, tadi dikatakan ya 1908 ada ya pergerakan nasional kan, nasional kebangsaan waktu itu. Sebetulnya ada dari 1905, 1910, 1910 ya, kan ada pertemuan ulama-ulama internasional juga di Jakarta dan sebagainya. Nah, tapi yang sampai hari ini eksis itu ada Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah 1912, Aisyahnya 1916 atau 17. NU 1926. Nah, kalau kita lihat dua ormas Islam yang besar hari ini, Muhammadiyah punya ratusan, 177 perguruan tinggi, punya rumah sakit luar biasa, anak yatim, sekolah dan sebagainya ya, ekonomi, sosial dan sebagainya. Tapi seringkali rezim yang berkuasa kan meminggirkan, dipikirnya itu nggak penting di dalam konteks itu ya. Makanya sebenarnya dalam tradisi politik di Indonesia kalau kita mencari orang-orang yang untuk menjadi menteri pendidikan misalnya, biasanya orang itu biasanya penguasa yang benar, penguasa yang benar, dia akan
dia akan melirik Muhammadiyah. Kenapa? Muhammadiyah punya ribuan, puluhan ribu SD, SMP, SMA, TK, SD, SMP, SMA, sampai kemudian 177 perguruan tinggi. Aisyahnya punya 16 perguruan tinggi yang akademi dan 1 universitas Aisyah di Yogyakarta. Nah, ini kan kontribusi umat untuk apa? Nah, balik lagi, apa sebetulnya tujuan bernegara ini? Apa munajat dari para pendiri bangsa? Kalau kita ingin tahu, Anda buka pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Ya kan? Mencerdaskan bangsa, mensejahterakan rakyat dan ikut di dalam ketertiban dunia. Luar biasa. Atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur, bukan keinginan untuk merampok, merampas, menjarah bangsa, bukan. Amin, gitu ya. Atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur. Itu munajat para pendiri bangsa yang notabene adalah para ulama. Profesor, izinkan saya bertanya, Prof. Bu Husnul. Ya, Ibu Husnul, Mbak Husnul. Beli aja saya. Bu Husnul, dari mulai munajat barusan sampai tadi digambarkan ada peristiwa 411, peristiwa 212 yang tadi saya katakan tidak ada satu gelas pun yang pecah. Ini kan telah hadir di Indonesia ini satu kesadaran elit Muslim, bahkan di situ juga ada warga-warga non-Muslim yang ingin mengangkat kembali moralitas bangsa. Gitu. Mereka datang ke Jakarta itu, politik. Iya, mereka ingin datang ke Jakarta itu agar hukum ditegakkan, agar Ahok diadili kan begitu, tapi dengan cara-cara yang sopan. Tadi Bu Husnul mengatakan ada partisipasi di situ, ada moralitas di situ, ada kesopanan di situ. Nah, melihat angka-angka ini plus melihat konstruksi sejarah, apakah Mbak Husnul yang egaliter ini, Ibu Husnul ini positif nggak menatap bangsa begitu dengan Pancasilanya? Tentu saja melawan kaum preman bangsa begitu, Prof. Begini, sebagai orang yang beragama dan orang yang beriman, kita itu harus selalu yang namanya positif, harus selalu punya jadi berjuang itu ya kalau Anda tidak punya semangat, tidur saja, kan Allah mengajarkan untuk kita melangkah, ya melangkah mencari rizki. Hasilnya la haula wala quwata illa billah. Gitu. Jadi bismillah semuanya. Tapi saya belum sampai di situ karena ini ada yang menarik. Kita balik lagi ke munajat tadi karena nanti akan sampai ke situ ya. Silakan, nanti ketiga atau yang keempat. Ini kita masih posisi di pertama dan kedua. Masih konstruksi. Oke, Prof. Ada di era waktu itu menuju kemerdekaan itu kan ada BPUPK sebenarnya nggak pakai I ya. Di BPUPK. Ini ada pidato-pidato ya dari Yamin, Supomo. Yamin itu tanggal 29 Mei, Supomo tanggal 30 atau 30. Terus kemudian Soekarno tanggal 1 Juni. Nah, sekarang ini kan tanggal 1 Juni diartikan sebagai atau diputuskan oleh rezim yang berkuasa yang kebetulan memang anak biologisnya Soekarno sebagai hari lahirnya Pancasila. Maka scholars pada berdebat hari lahir itu kapan dan sebagainya. Ya kalau saya secara resmi lahir Pancasila ya apa yang ada di dalam konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar ya 18 Agustus kayak gitu ya kan itu hari Undang-Undang Dasar 45 18 Agustus 45. Tapi untuk diketahui bahwa Soekarno itu pidatonya tanggal 1 Juni. Sebelum 1 Juni sudah ada yang pidato-pidato. Ada Yamin, ada Supomo. Nah, pada perdebatan yang lalu waktu saya diundang ada kelompok yang mengundang. Oh iya, tapi kata-kata Pancasila itu ya Anda mau ngomongin Pancasila kata-kata atau berbicara Pancasila sebagai sebagai substansi 5 sila itu. Kalau saya substansi dong perdebatannya. Kalau nama itu juga menjadi masalah karena yang duduk di sebelahnya Soekarno itu katanya Muhammad Yamin, yang doktor ahli bahasa itu Muhammad Yamin. Ya, jadi ini teliti dulu kayak gitu ya, kata Pancasila itu sebetulnya dari siapa kayak gitu kan. Nah, sama juga pada saat kalau saya bicara di Muhammadiyah kayak gitu kan. Saya juga di PP Muhammadiyah. Dulu sempat jadi wakil
Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah di eranya Profesor Din Samsudin, dan sekarang juga masih di Hikmah dan Kebijakan Publik di PP Muhammadiyah, tapi bukan di eksekutifnya, di boardnya dalam konteks itu. Ya, jadi biasanya kalau saya perempuan harus ngomong Ibu Husma Aisyah, saya yang di PP Muhammadiyah, yang banyak laki-lakinya itu dibandingkan yang perempuannya. Iya. Ya Aisyah juga, kalau perempuan ya Aisyah juga, tapi seringkali kan lembaganya yang saya ada di situ itu di Lembaga Hikmah dan. Nah, di BPUPK kenapa saya angkat ini, karena di situ ada 2 perempuan dari 62 anggota itu, yaitu Maria Ulfah yang kemudian jadi menteri. Dia itu perempuan lulusan dari Leiden University, sarjana hukum, dan dia guru sebetulnya dari Perserikatan Muhammadiyah juga. Terus kemudian ada Siti Sukaptinah dari Taman Siswa, perguruan Taman Siswa. Makanya saya selalu ngotot kan bahwa Indonesia juga dibangun pendirinya juga, tapi kemudian ada aja yang namanya bapak-bapak ya, tapi fokusnya tim 9 itu nggak ada perempuan ya. Kalau cuma 9 orang emang bapak sudah punya gender sensitif sehingga mengajak 30%-nya perempuan kayak gitu kan. Yang penting kan yang di tim banyak ada perempuannya kayak gitu kan. Kemudian PPKI. Nah, di dalam konteks Jakarta Charter. Ini penting, 22 Juni 45 itu, karena disitulah sebetulnya di Jakarta Charter itu, makanya saya selalu katakan Indonesia ini bukan negara Islam, tapi negara persaksian. Kalau Islam kan Darul Akhdi wa Syahadah, negara perjanjian, negara persaksian. Dan perjanjian itu kalau interpretasi saya sebagai seorang political scientist, ini model dari negara Madinah, ya perjanjian Madinah, yang kita tarik ke era kontemporer sebagai negara Pancasila. Jadi posisi saya, makanya saya juga bilang sama teman-teman yang ingin mengganti, saya bilang rebut yang namanya diskursus Pancasila itu sebagai negara Islam kontemporer Madinah. Ya, jadi nggak perlu kemudian Anda mesti harus berdarah-darah lagi rebut diskursus itu. Kenapa? Karena Anda lihat dari 5 sila itu, ketuhanan yang Maha Esa itu, ini juga diskusi yang tadi saya lanjutkan di PP Muhammadiyah. Kalau kita lagi diskusi tentang ketuhanan, kalau di dalam Jakarta Charter yang 22 Juni itu kan ada 7 kata itu untuk kewajiban umat Islam itu menjalankan kewajibannya untuk umat Islam. Kan itu dicoret diganti ketuhanan yang Maha Esa. Ya, dari dulu Ketua PP Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusuma ya katanya tanda tangan dengan mengganti kata-kata ketuhanan yang Maha Esa itu dari sejarah teman-teman yang menuliskan ya, yang meneliti itu dari Ki Bagus Hadikusuma. Ya, jadi sebetulnya kalau kita mau pelajari sejarah kan ya kita lihat, tapi ya sejauh mana kemudian klaim-klaim itu ini cuma ya meletakkan secara proporsional sebetulnya siapa yang bicara seperti itu, walaupun kesepakatannya kemudian ditandatangani semua pada yang Undang-Undang Dasar itu, tapi itu dari Ki Bagus Hadikusuma. Bahkan ditambahin kalau di Muhammadiyah itu dikatakan Ki Bagus Hadikusuma menandatangani itu dengan menangis dan mengatakan perjuangan kita masih panjang di dalam konteks itu. Nah, melihat sejarah itu, terus kemudian sekarang kita mengatakan, oh Islam nggak boleh klaim, oh Islam nggak ini, oh Pancasila, oh Islam intoleran, oh Islam tidak civil gitu ya. Jadi civil Islam, kalau saya tadi ngelihat gambar ini, saya sebut sebagai civil Islam. Ya, jadi konteksnya civil society, civil Islam di dalam konteks seperti itu. Nah, kembali lagi, jadi kalau Anda bicara tentang konstruksinya yang kemudian sampai dekret presiden waktu itu konstituante ya, lembaga konstituante itu tinggal 1 dasar negara ya untuk mengubah Undang-Undang Dasar 45 di lembaga konstitusi tinggal 1, dan itu sudah 3 kali di voting dan tidak pernah quorum. Jadi jangan salah, bukan kalah ya, tapi tidak pernah mendapatkan 2/3. Maka kemudian ada dekret presiden tahun 59. Dan di dalam dekret presiden itu, konsiderannya itu menggunakan roh dari Jakarta Charter. Kembali rohnya itu ya, jadi yang di Jakarta Charter masih ada umat Islam ini. Nah, sejak dekret presiden itulah kita nggak punya lagi Perdana Menteri, karena Soekarno mengambil
sebagai kepala negara dan perdana menteri yang kemudian sampai sekarang model sistem presidensialnya. Nah, dilihat dari seperti itu, sebetulnya Pancasila rumusan dari siapa? Makanya saya bilang rebut diskursus Pancasila sebagai negara Pancasila sebagai negara Islam perjanjian kontemporer Darul Ahdi wa Syahadah. Nah, jadi untuk orang yang bukan Islam gimana? Gak usah takut. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama, kayak gitu kan? Ya, Qul huwallahu ahad kan di dalam konteks ini. Tapi di dalam Islam itu rahmatan lil alamin. Anda boleh agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jadi di dalam konteks ini kalau orang faham terhadap konteks ini, nggak usah takut. Tapi kan persoalannya mungkin faham, tapi iri dengki hasad mau menguasai semua ekonomi, politik dan sebagainya. Nah ini kondisinya. Nah nanti kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil, kata beradab, kata perwakilan, musyawarah, ya itu kata-kata yang diambil dari bahasa Arab. Majlis, permusyawaratan, rakyat, itu kan tiga-tiganya bahasa Arab. Ada yang mengatakan Arab kadrun dan sebagainya. Berarti lu nggak ngerti. Nah, kenapa kalau tadi saya nggak mau jauh dari konteks Ahok ya di dalam konteks kasus ini nanti bisa jadi masalah. Tapi gini, kenapa masih ada ya rasa atau persoalan-persoalan hubungan antara misalnya teman-teman yang kebetulan lahir sebagai seorang Tionghoa, sebagai orang Cina di dalam konteks ini. Karena memang ada sejarahnya pada saat waktu itu bicara tentang isi dari konstitusi, bicara tentang warga bangsa, ditanya, Anda mau jadi bangsa Indonesia? Orang Cina mengatakan nggak mau. Jadi kalau orang Arab mau, makanya kenapa partai Arab itu bubar setelah merdeka, karena tujuannya untuk kemerdekaan. Dan orang Arab biasa, kenapa? Karena orang Arab itu migrasi ke Indonesia rata-rata nggak bawa istri, maka istrinya itu dia menikahi orang-orang lokal. Apa itu istilahnya? Mereka itu punya istilah. Jadi kalau bicara orang Indonesia itu adalah saudara-saudara ibunya. Hala atau apa kayak gitu, ada istilahnya apa ya? Kok jadi hilang itu? Coba nanti dicari ya. Jadi istilah, mereka punya istilahnya itu, bahwa melihat dalam konteks bahasa Indonesianya adalah Indonesia itu adalah saudara-saudara ibunya. Ya, dan kalau di Islam kan siapa yang dihormati? Ibumu. Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Ya, nggak ada itu kalau orang kita, orang Muslim kemudian dia berani-berani durhaka kepada ibunya. Baru kemudian siapa? Bapakmu, ayahmu. Nah konteksnya seperti itu. Sementara orang Cina mengatakan tidak mau. Jadi apa? Warga negara. Makanya kemudian yang orang Indonesia asli diganti warga negara untuk jadi presiden dan sebenarnya itu bagian dari kepolitikan hari ini, merebut terus diskursus itu dan kemudian atas nama kita nggak boleh diskriminasi ya, padahal perbedaan atau diskriminasi itu ada karena memang ada sejarahnya di dalam konteks itu. Nah jadi sampai di sini kalau kita mau melihat kenapa ada resistensi, ada persoalan-persoalan yang ada dalam konteks ini. Nah, memang kemudian kita perlu dialog. Kan tidak semuanya orang Cina juga jahat, kan enggak. Tidak semua orang Cina, para bandar-bandar, para cukong-cukong Cina itu kemudian ada yang kemudian menjarah semua, ya enggak juga. Kan menjarahnya juga dengan cara kolusi. Ya, dalam teori, itu ada teorinya namanya unholy alliances, aliansi jahat. Aliansi tidak suci, tapi saya biasanya di politik saya sebut persekongkolan jahat, kayak gitu kan. Jadi kalau musyawarah, syawara itu dari bahasa Arab yang artinya memeras dan yang keluar itu madunya. Dan madu itu menyembuhkan semua penyakit. Ya kan? Kalau kita diajarin Rasulullah kan begitu, diajarin dalam Islam kan itu madu. Jadi kalau yang diperas itu persekongkolan jahat, dia tidak menyembuhkan penyakit, dia menjarah lingkungan, dia mengeksploitasi buruh, dia menembaki mahasiswa yang sedang demonstrasi, mahasiswa yang cuma bawa poster ditembaki, kayak gitu, dipukuli. Nah itu artinya Anda nggak musyawarah, kayak gitu ya. Karena yang syawara tadi itu adalah, dan itu sila keempat. Halo, aparatus negara, Pancasila itu harusnya wajib. Jadi ini juga
Ini juga belum banyak orang ini, di mana-mana sekarang saya katakan. Jadi mestinya wajib ain yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan Pancasila itu siapa? Aparatus negara. Dari presiden dengan menterinya, dengan stafnya, dengan macamnya. Menterinya, bupatinya, wali kotanya, gubernurnya, sampai tingkat mereka yang wajib ain melaksanakan Pancasila. Jangan rakyat yang dituduh-tuduh tidak Pancasila. Ya, baca alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, Kang Anton bisa buka tuh apa namanya pembukaan undang-undang, karena ngomongin Pancasila mau nggak mau utamanya itu di situ. Jadi ada lagi yang mengatakan, oh iya ini lahirnya nama, oh iya ya udahlah apa kayak gitu ya, mau nama ini ya sudahlah. Tapi kalau Anda sudah katakan itu sebagai hari lahir, itu Anda klaim bahwa sejarah ini hanya nenek moyang Anda aja yang ikut berjuang. Kan perjuangan dari banyak orang. Kita harus memberikan apresiasi, memberikan doa kepada para syuhada, para pahlawan yang itu banyak sekali. Ada yang ada namanya, banyak juga jutaan yang tanpa nama. Nah, bagaimana kita kemudian kekinian, kayak gitu ya, kekinian. Nah, ini kan pertarungannya 411, 212, rebutan kepala negara, rebutan jadi presiden, rebutan jadi gubernur, rebutan jadi bupati, wali kota. Ini persoalannya adalah bangunan partai politik kita. Partai politik kita itu fungsi rekrutmennya nggak berjalan dengan baik. Ya. Tapi pada saat yang sama orang merebut kekuasaan. Power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu memang korup, cenderung korup. Kekuasaan yang absolut korup absolutely. Itu Lord Acton dari Inggris. Udah jadi teori itu kalau di ilmu politik kita seringkali. Makanya kenapa kekuasaan itu harus dibagi, didelegasikan. Jadi ada distribution of power. Ada checks and balance ya, supaya tidak kekuasaan penuh. Model seperti ini apa? Ya ini sebetulnya ijtihad politik. Ya, jadi model, tapi saya bilang tetap klaim, Anda bisa klaim. Jadi misalnya contoh, politik itu sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan, dengan negara, dengan kebijakan publik, dengan distribusi resources, dengan decision making process. Ya, itu sebetulnya kalau kita bicara politik. Jadi kalau pejabat negara, presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, lurah, mau mengambil kebijakan itu harus berdasarkan kepada Pancasila. Satu, ini kebijakan undang-undang omnibus cilaka. Nggak boleh ya ngomong cilaka. Nanti ditangkap lagi kalau ngomong cilaka. Ciloko gitu ya. Kata orang Jawa, ciloko. Bukan cilok ya. Cipta kerja ya. Itu kira-kira ya, secara agama boleh nggak? Nah, kan ketuhanan yang Maha Esa kan artinya agama ini kita bicaranya. Sudah Pancasilais nggak itu anggota dewan dan pemerintah, presiden dan kementerian yang mengusung itu? Kenapa? Loh, Anda selalu mengatakan ulama tidak Pancasilais atau tunjuk hidung siapa yang tidak Pancasilais. Lah, sekarang kita kasih contoh satu aja ini undang-undang yang jadi rame berapa hari ini, ya. Boleh nggak? Ya, itu satu. Okay. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil tidak kepada buruh, ya kan? Adil tidak. Beradab tidak. Kalau kemudian yang namanya buruh itu dibayar jadi no work no pay. Perempuan yang dulu punya cuti haid hari pertama dan kedua katanya sudah nggak ada. Kemudian melahirkan, cuti melahirkan ya 45 hari sebelum melahirkan dan 45 hari sebelum ini. Karena apa? Karena prinsip dari undang-undang itu no work no pay. Belum lagi kita bicara outsourcing, Anda tidak menjadi pekerja tetap dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau kita tarik lagi ke nilai Pancasila, Anda ini adil dan beradab enggak?
persatuan. Nah, apa yang terjadi dengan persatuan Indonesia? Ya, dalam undang-undang itu. Musyawarah. Anda musyawarahkan nggak dengan para pekerjanya? Ya. Itu sebelumnya nggak ada. Ini cerita dari Mira Sumirat ya. Saya langsung bertanya kepada beliau. Nanti saya juga punya YouTube-nya. IC The Real Talk Show. Jadi Iksanuddin Nursi dan Khusnul Maria dari Talk Show. Salah satu isu yang kita angkat kemarin ya, isu ini. Kata Mira Sumirat enggak. Tapi akhirnya mereka bikin tim dan kita diundang. 3 diundang. Yang diketuai oleh Mira Sumirat, Asosiasi Pekerja apa itu. Terus kemudian yang Iqbal dan satu lagi Andi siapa? Andi Gani. Tapi Andi Gani itu anaknya Nuwawea yang dari PDIP. Mantan menteri. Jadi paham kan ininya apa namanya relasinya di dalam konteks itu. Nah, jadi musyawarah itu nggak ada. Kemudian akhirnya ada pertemuan itu, terus kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Tenaga Kerja. Di situ kata Mira mengatakan, apakah nanti masukan kita akan dimasukkan di dalam pasal-pasal itu diubah? Jawabannya itu nanti ditampung dan ini. Makanya Iqbal dan Mira, grupnya Iqbal dan grupnya Mira walk out dari pertemuan itu. Tinggal Gani. Ya bisa paham kan kenapa masih ada di situ kayak gitu kan? Nah, terus apa yang terjadi? Setelah selesai Ganinya juga kecewa karena apa yang disampaikan tidak berpengaruh di dalam draft itu. Ya. Jadi kalau kita bicara musyawarah, kira-kira musyawarah nggak dengan pekerja? Padahal di dalam munajat konstitusi kita melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Jadi kalau mensejahterakan rakyat, jadi yang disejahterakan itu bukan buruh dari Cina, bukan buruh warga negara RRT, bukan buruh petani dari Vietnam, bukan petani dari India, tapi petani warga negara Republik Indonesia, nelayan warga negara Republik Indonesia, buruh pabrik warga negara Republik Indonesia. Itu Pancasila. Ya. Ini saya baru contoh satu aja. Kira-kira undang-undang ini Pancasilais enggak? Sudahkah para pejabat itu mengimplementasikan Pancasila itu enggak? Nah, tadi wajib ain. Situ sebetulnya kalau wajib ain kayak gitu ya. Wajib ain itu Anda ya, jangan salah. Cuma sekarang ini Kang Anton, kan saya biasanya kalau bicara ke KPU itu hati-hati kalian. Tidak boleh ya kalian memindahkan satu suara rakyat pun. Kenapa? Cek itu kiri kanan. Ada yang nyatet malaikatnya. Nah sekarang malaikat udah nggak nyatet ini Kang Anton. Tahu nggak malaikat nggak nyatet? Kan Anda sendiri yang mindah-mindahin lewat HP, lewat laptop. Malaikat cuma screenshot aja, set langsung masuk ke kitab kalian masing-masing. Atau di apa itu copy paste ya, udah malaikat udah kalian sendiri yang bikin catatan ternyata. Gitu kan. Karena era digital 4.0 jadinya semuanya udah dicatat secara digital dan kemudian malaikat tinggal udah ya screenshot, udah itu ada itu apa namanya forward udah yang kayak gitu Anda sendiri yang nyatet. Tapi naudzubillah min dzalik ya, bukan kemudian kita bicara tentang malaikat ini, tapi ya kita berpikir bahwa malaikat di era modern teknologi 4.0 juga lebih canggih dibandingkan kan dulu imajinasi kita mencatat kan kayak nyatet buku gitu, walaupun kalau diskusi apa saya masih nyatet pakai tangan. Jadi lucu saya ini apa namanya agak sedikit intermezzo. Bu Husnul, ternyata izinkan bertanya saya. Tadi ada distribusi power di Indonesia ya. Nah, mestinya dalam distribusi itu kan oposisi itu menjadi keniscayaan begitu. Dalam demokrasi. Sementara dalam kita mendistribusikan kekuasaan, itu oposisi di Indonesia itu tidak jadi budaya dalam bahasa saya. Nah, bagaimana melahirkan mental oposisi, budaya oposisi, yang sebetulnya budaya mendengar, budaya berbicara, itu kan budaya oposisi versi Pancasila. Jadi maksud saya, pemerintah sebaiknya rajin mendengar, berbudaya mendengar, kemudian DPR juga berbudaya mendengar,
dan berbudaya berbicara. Itulah barangkali tradisi oposisi Pancasila. Nah, hari ini nasib pembagian kekuasaan itu terdegradasi dengan tidak adanya budaya oposisi di Indonesia. Bagaimana pendalaman dari Mbak Husnul? Ini mereka kan selalu argumen, oh dalam konstitusi kita nggak ada oposisi. Oh dalam ini, sekarang saya nggak usah ngomong oposisi, tapi kita ngomong peran, fungsi. Fungsi DPR itu apa? Fungsi DPR itu alat kontrol. Kontrol. Ya, mengontrol. Yang kedua to legislate, membuat undang-undang. Yang ketiga apa? Budgeting. Anggaran. Ya kan? Jadi kalau membuat undang-undang, ya artinya Anda membuat bukan cap legitimasi, bukan cuma perpu COVID kemudian malam-malam diputuskan. Tapi kesemuanya itu sebetulnya saya selalu katakan hati-hati. Yang tadi saya mulai dengan yang KPU, malaikat dan sebagainya itu kan ya. Gini, kalau Anda itu sudah masuk duduk menjadi penguasa aja curang. Itu curang ditambah curang ditambah curang, curang lagi, curang lagi, curang lagi, curang lagi, curang lagi. Itu yang terjadi. Wailul lil mutaffifin. Sehingga rakyat ini kemudian ya jadi persoalan kan di dalam konteks itu. Itu yang jadi masalah. Pertanyaan saya, Presiden, emang kemarin pemilu 2019, nah 2014, 2019, 2009, nanti kalau saya ngomong 2014, 19, ini lagi. 2009, 2014 kan 2009 lain lagi. Apakah Anda menang dengan cara halal? Ini pertanyaan ya. Apa menang dengan cara halal? Nanti saya dibilang, wah ditangkaplah. Saya mengatakan, tapi saya di ILC juga menggunakan terminologi halal gitu. Supaya apa? Nggak ada itu undang-undang mengatakan pemilu halal. Yang ada curang kayak gitu. Saya kan nggak ngomong curang ya. Enggak ya. Kang Anton, saya nggak ngomong curang loh ya. Iya, halal. Saya ngomong halal. Halal tidak. Anggota DPR, Anda duduk menjadi anggota DPR ini halal tidak atau transaksi? Iya kan? Atau transaksional. Sehingga terus-menerus itu dilakukan. Transaksional. Padahal prinsip pemilu itu dalam ilmu politik, ini masih ilmu politik dari ini ya, dari pemikiran politik orang-orang kafir. Jadi saya ngomong kafir, nanti nggak boleh lagi ngomong kafir. Ini ada cerita juga, karena seringkali kan ada mahasiswa saya kalau di kelas kan ya tentu saja dong sama kayak gini. Saya kadang-kadang keluarkan cerita tentang Fir'aun, cerita tentang Nabi Lot, cerita tentang Nabi Musa, tentang ya ngomongin kekuasaan kan, kekuasaan apa yang enggak ini yang paling dahsyat di republik ini, di dunia ini ya Fir'aun dong, Fir'aun. Kemudian ada Hamam di situ, intelektualnya kan. Kemudian ada Korun, para bandar, para cukongnya, para yang kaya kan lengkap itu. Masa nggak boleh? Nah, Fir'aun modern bagaimana? Ya dalam konteks itu prinsip pemilu itu free and fair, bebas dan jujur. Ya. Apalagi kalau di dalam konstitusi kita disebutkan juga luber, jurdil, jujur, adil. Nah, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, anggota parlemen se-Indonesia, presiden dan wakil presiden, kemarin itu Anda menang dengan cara jujur tidak? Halal tidak? Halal tidak, kayak gitu kan? Nah ini terus-menerus karena ada cukongnya. Nah setelah selesai kan cukong kan sama dengan kalau kita ijon. Ya kita udah jual di depan. Akhirnya setelah jadi mereka meminta. Nah itu sama tadi contoh undang-undang omnibus ini siapa yang bikin? Siapa daftarnya di situ itu siapa? Mestinya terbuka. Ini persoalan kepolitikan hari ini. Posisi umat terpinggirkan, posisi partai terpinggirkan, dan partai yang di situ banyak umat terpinggirkan, dan menjadi pragmatisme partai-partai dengan mudah. Ya memang di dalam politik itu biasanya bukan kan the winner takes all yang akhirnya terjadi, win-win solution yang akhirnya terjadi, ya seperti itu. Tapi kan sebetulnya kalau prinsip Anda masih bisa katakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil, kayak gitu kan. Nah, kalau scholar memang gitu, kalau politisi ya nggak apa-apa kalau Anda bisa istiqomah seperti itu, barokah menurut saya politiknya. Sehingga kalau berdoa kan Allahumma arinal haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila warzuqna istinaba. Kalau terus menerus berdoa kayak gitu kan Allah pasti memberikan barokahnya, ya enggak? Barokah untuk rakyatnya, untuk umatnya, untuk konstituennya, untuk
lembaganya, untuk ini. Nah, dalam konteks hari ini, oposisi kan selalu mengatakan, oh nggak ada ya, kalau dalam ilmu politik ada yang memerintah, ada yang tidak memerintah. Yang tidak memerintah inilah yang harusnya jadi oposisi, ya kan? Oposisi itu bukan lawan yang harus dihabisi. Kalau kita kan kalau oposisi dibunuh, kita kan sering kali bunuh kayak gitu kan, bunuh tanda kutip ya, nanti salah lagi, tanda kutip dibunuh. Partai politik yang tidak ini ya gimana caranya dibunuh, kan kita senangnya memang gitu dengan, oh kalau nggak dapat 4% maka Anda mati, kayak gitu artinya dibunuh kayak gitu. Kalau saya mestinya enggak, Anda masih boleh lagi di pemilu berikutnya, sampai Anda nggak boleh masuk ke DPR, tapi Anda boleh dong dikembangkan lagi, mungkin nanti dalam 5 atau 6 kali periode pemilu, baru kemudian Anda bisa dapat 4%, kenapa tidak? Ya itu dulu kalau zamannya saya bikin, saya dulu juga jadi timnya pemerintah di dalam membuat undang-undang partai politik pemilu suduk. Jadi saya, Pak Mas Wadi, Pak Nazar, Pak Ramlan, Pak Rusadi. Jadi kalau anggota KPU dulu 4, saya, Pak Ramlan, Pak Rusadi, dan Pak Nazar yang bikin aturan hukumnya dulu ya. Jadi kadang-kadang kalau ada hari ini mengatakan, oh Ibu Gusnul tidak mengerti, gimana sih lu ya? Ya insulting sih sebetulnya kayak gitu. Whatever, saya lebih tua dari kalian yang kayak gitu. Dan saya dulu jadi timnya pemerintah di dalam pembuatan ini 7 tahun menjadi anggota KPU kayak gitu. Jadi dosen udah yang tadi udah dapat Satya Karya Lencana ditandatangan oleh presiden ini juga, untungnya 17 Agustus lalu kayak gitu ya. Kalau sudah 22 Oktober mungkin aku juga nggak mau nerima kayak gitu ya. Tapi ya sudahlah, lucu aja itu, lucu-lucuan nggak ada pengaruhnya. Tapi intinya bagi orang itu sangat berpengaruh. Kalau saya enggak, kenapa? Karena saya mengajar itu nanti tanggung jawab saya kepada yang memiliki saya. Apakah saya menjadi dosen ini sudah menyampaikan tidak hanya ilmu-ilmu dari yang dibikin oleh orang kafir, tapi ilmu-ilmu dari ulama. Jadi kalau saya bicara tentang pemikiran politik Al-Farabi, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, Ibnu yang lain gitu ya, Mawardi dan sebagainya. Ya, kemudian bagaimana cerita Rasulullah, bagaimana cerita-cerita Rasul-Rasul Allah yang lain, bagaimana pada era Khulafaur Rasyidin, itu semua dalam rangka saya menyampaikan kepada mahasiswa saya untuk mempertemukan antara pemikiran politik Barat dengan pemikiran-pemikiran politik Islam supaya Anda kaya di dalam belajar keilmuan itu. Contoh, Rousseau itu seorang filosof, ya, filsuf dari Prancis ya, Rousseau. Dialah yang terkenal dengan teori kontrak sosial. Di dalam tulisannya dia mengatakan bahwa negara yang baik, yang bisa diimplementasikan itu adalah negara perjanjian Madinah. Sayangnya kan dia dari kelompok Kristen kayak gitu kan. Tentu saja pemikiran yang ini tidak dikembangkan. Nah sekarang sebagai seorang scholars Muslim, Rousseau saja itu bicara tentang negara Madinah itu negara yang baik yang diimplementasikan. Nah ada lagi misalnya teori tentang The Clash of Civilization, Huntington ini kan dikutip bukunya kan banyak sekali kayak gitu ya. Dan yang paling heboh waktu itu kan ya, semua bukunya heboh sih sebetulnya, tapi yang heboh, salah satu yang heboh adalah The Clash of Civilization. Nah, kalau Anda pahami bahwa scholars, seorang Huntington yang dia scholars dari Harvard University di Amerika itu, the Washington Administration, ya, jadi rezim Washington atau rezimnya negara Amerika Serikat, dia juga bertanya kepada scholars-scholarsnya. Jadi bukan anti intelektual yang kayak kita, kalau ada scholars ngomong nggak boleh kayak gitu. Padahal yang harus dilakukan adalah bertanya kepada para akademisi, para scholars di bidangnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dari negara. Ya. Jadi apa itu? Itu adalah kebutuhan dari Amerika untuk to serve foreign policy, American foreign policy. Jadi untuk apa? Digunakan sebagai sebagai argumen dari pemerintah Amerika Serikat untuk kebijakan politik luar negerinya, terutama kepada negara-negara Islam. Nah, kalau kita paham global politik seperti ini, Anda, oh iya. Contoh lagi apa?
Jadi ini kemana-mana ya, tapi nggak apa-apa, masih ada, mumpung ini masih ada juga hubungannya. Deradikalisasi, intoleran, karena tadi ngomongin 411, 212 langsung ditunjukkan, oh Anda intoleran. Ntar dulu, ya kan? Ntar dulu apa? Apa itu yang namanya terorisme? Ya. Bacaan saya sebagai seorang political scientist, dosen ilmu politik dari UI, yang saya dulu pernah mengajar di Sydney University selama 5 tahun untuk Southeast Asian Politics. Alumni terbaik di Australia. Nggak usah terbaik. Banyak yang terbaik, nggak usah ngomong yang terbaik, biasa saja kayak gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kayak gitu ya. Alhamdulillah, karena itu Allah, bersyukur hanya pada Allah, karena Allah kayak gitu ya. Bukan karena kalau yang baik-baik itu karena Allah, kalau yang jelek-jelek itu karena saya sebagai manusia. Nah, jadi itu adalah kebijakan Washington setelah 9/11. Ya. Jadi setelah 9/11 itu kemudian ada kebijakan namanya War on Terror. Itu negara-negara termasuk Indonesia dipanggil juga. Anda mau perang melawan terorisme enggak? Kalau enggak mau, negara Anda akan disebut sebagai negara teroris itu sendiri. Ya. Jadi ada dulu, akhirnya kan, wah kebijakan anti teror, dikasih duit lah sama USAID, sama OZ, sama yang kayak gitu-gitu. Ya. Nah, kemudian itu partai, waktu Bush kan dari Partai Republik, ganti kan Partai Demokrat. Partai Demokrat kan mau human rights sound lah, kayak gitu ya. Obama diubah, jadi ubah apa? Counter violence extremism, atau jadi isunya tentang kekerasan dan sebagainya. Jadi aku ada diubah. Jadi dari mulai war on terror diganti menjadi deradikalisasi. Nah, persoalannya ini lagi-lagi dijual dong ke negara-negara Islam terutama. Persoalannya kenapa anggaran-anggaran dana-dana deradikalisasi hanya di Indonesia diberikan kepada orang Islam? Kepada organisasi-organisasi Islam. Ya kalau kita ngomongin terorisme, radikal, saya pernah sampai ke ini. Saya pernah mengikuti yang namanya international conference ya di Inggris waktu itu. Tapi kita juga pergi ke Dublin, ke Northern Ireland, ya, ke Irlandia Utara. Saya ketemu juga dengan Sinn Féin Party gitu ya, kelompok-kelompok yang seperti itu. Saya ketemu dengan orang-orang dari Palestina, dari dulu di Australia kita ketemu dari dosen-dosen dari Birzeit University dari Palestina ya. Gerakan-gerakan saya mendengarkan yang orang Yahudi ya. Terus Palestinanya ada Edward Said, ada temennya Edward Said yang Yahudi itu siapa itu yang bikin manufacturing consent, namanya kok jadi lupa, nanti keluar. Nah, diskusi dengan mereka tentang bagaimana sebetulnya peradaban dunia, pertarungan peradaban dunia Yahudi, Kristen dan Islam. Ya, Anda sekarang baca itu atau dengarkan video-video, buka video-videonya Elhan Omar. Ini perempuan dari Afrika yang pakai jilbab dan di kongres gitu. Jadi ada kekuatan, biasanya disebut Yahudi lobby kayak gitu ya, AIPAC. AIPAC ini itu lobbyisnya orang-orang Yahudi yang pro kebijakan Amerika, yang pro ke Israel. Ya. Nah ini dia membiayai dari dua partai juga, Demokrat dan Republik. Dua-duanya dibiayain. Jadi ada memang lobby Yahudi dalam konteksnya. Pertarungan peradabannya ya mau nggak mau akhirnya kembali lagi kepada Yahudi, Kristen dan Islam di dalam konteks global politiknya begitu. Apalagi Amerika akhirnya apa? Misalnya ibu kota. Anda, Kang Anton udah pernah ke Aqsa? Belum. Alhamdulillah saya udah pernah ke sana. Jadi melihat bagaimana jadi ke Aqsa, saya tuh bingung karena waktu sholat di situ saya jam 3 pagi sudah ke masjid, kita nunggu karena belum dibuka itu pintunya. Ya. Yang nunggu di depan itu ya polisi atau tentara-tentara Israel dengan AK-47, bahkan di dalam Masjidil Aqsa persis di depan pintu itu ada tempat yang kayak rumah-rumahan, kayak kita satpam kayak gitu ya. Tapi dia tidak pakai laras panjang, kalau di situ revolver pendek aja. Polisi dengan sepatu larsnya yang kayak gitu ada di situ. Terus yang boleh sholat di situ orang-orang tua. Jadi waktu saya tanya,
kenapa kok nggak ada anak-anak muda? Jadi cuma 3 soft. Nangis saya waktu subuh, dari mulai duhur, asar, maghrib, isya, subuh kayak gitu ya. Itu cuma sedikit. Mereka tuh seneng karena kita cukup banyak kan, dan ada anak-anak mudanya juga kan. Ada 50-an lah waktu itu yang kita bersama-sama. Diciumin saya sama orang Palestinanya, dari mana Indonesia? Dia seneng banget. Terus saya tanya kenapa? Ternyata untuk sholat di Masjidil Aqsa itu usia 17-42 tahun harus minta izin ke negara Zionis Israel itu, ya. Jadi kita melihat bagaimana saya ke Hebron juga, ke Baitul Lahim, Bethlehem kan dari Baitul Lahim kayak gitu. Yang lucu itu ininya kita yang jadi guide-nya kita. Di sini itu ada 3 orang penting lahir di Baitul Lahim kayak gitu, di Bethlehem kayak gitu, Baitul Lahim. Siapa itu? Nabi Daud, Nabi Isa, dan saya katanya. Lucu juga ini orang. Tapi Anda bisa lihat kalau yang kampung Kristen itu rapi gitu ya, Islamnya ya agak sedikit ini ya sama juga. Dan jangan salah, di dalam politik itu dari sejak zaman dulu sampai hari ini itu yang tadi kan 72% tanah dikuasai. Land based conflict. Ya, di sana juga begitu. Rumah-rumah orang Palestina digusur. Kalau Anda lihat ya penggusuran baik di Gaza Strip maupun di West Bank maupun di ini, Anda bisa lihat itu. Ya, kan semakin habis wilayah Palestina karena digusur, penggusuran, kemudian ditembok. Kita melihat itu bagaimana menembok itu dan sebagainya. Nah ini, tapi Amerika selalu double standar. Ya, Palestina tidak di ini. Kita sendiri ikut-ikutan di dalam konteks itu. Padahal Palestina, Mesir, negara-negara Arab itu adalah negara-negara pertama yang mengakui kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah jadi dengan konteks global yang seperti itu, ditambah bagaimana kekuatan yang tadi unholy alliances antara elit dari partai yang sudah sold out atau tergadai. Wah, nanti saya salah lagi ya. Yang dibiayai oleh para cukong atau bandar bahasa saya. Jadi partai kita dikuasai oleh 3 kembar oligarki. Oligarki politik, sekelompok kecil orang yang menguasai partai. Yang kedua oligarki ekonomi. Nah di sini zamannya saya dulu tidak membuat undang-undangnya nggak seberat sekarang. Dulu ya, kalau sekarang kan Anda mau bikin partai harus punya 100% kantor di provinsi, 75% kantor di kabupaten kota, ditambah kecamatan dan ini. Persoalannya siapa yang membiayai kantor-kantor itu? Partai politik nggak boleh punya bisnis. Akhirnya menjadi rent seekers, pencari rente. Di sini letaknya kepolitikan kita yang tidak sehat, yang diatur oleh para cukong, oleh para bandar. Nah, dengan demikian maka ya, politiknya ditentukan oleh pasar. Apalagi kalau kita bicara pemilu langsung. Ya, ada pasar. Rakyatnya karena miskin ya dapat 20.000 sudah cukup. Di dalam politik kan selalu kita ngomong Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Kan kayak gitu. Masa suara Tuhan bisa dibeli 20.000, 50.000, 100.000? Itu namanya pengkhianatan. Mengajar kepada Tuhan itu. Udah nggak tahu nih kata-kata apa yang pas kayak gitu kan. Mustrik politik. Nah, ini jadi persoalan. Mustrik demokrasi. Nah, ya kan? Yeah. Masa suara Tuhan dibeli 20.000? Nah, jadi akhirnya apa? Akhirnya karena menang dengan tidak halal, atau jangan tidak, menang dipertanyakan kehalalannya itu, maka pada saat Anda sudah duduk, Anda harus to serve the people, rakyat. Apakah Anda harus melayani rakyat atau Anda harus melayani para cukong yang sudah bayar saat Anda kampanye? Bahkan tidak cuma kampanye, bahkan memindah-mindahkan suara, mencoblos-coblos surat suara kan ada terbuka kan, kayak surat suara dicoblosin di Kuala Lumpur, di Malaysia, surat yang kayak gitu-gitu. Jadi ini semua bagian dari rantai, ya, karena kita tidak secara jujur, tidak secara halal melaksanakan yang namanya
tidak dengan etika ya, Anda tadi bicara, etika itu integritas, etika, integritas moral itu semua sumbernya adalah agama. Nah, sekarang kan persoalannya, ini mungkin yang terakhir dari saya, persoalannya hari ini kan kita kalau orang Islam kan nggak boleh ngomong khilafah. Sampai kemudian khilafah disamakan, kalau nggak mau dengan komunisme nggak boleh juga ngomong khilafah. Hey, belajar dulu ya. Tapi bisa dipahami, emang bukan orang Islam yang ngomong begitu, jadi nggak usah terlalu marah-marah juga kayak gitu. Karena nggak paham. Kalau saya kayak gitu. Nah, paham kan? Jadi nggak usah marah-marah. Tapi kalau kita bicara tentang bahasa saya, ini juga belum banyak orang yang, saya udah ngomong sih di mana-mana tentang ini. Saya bilang gini ya, dalam ilmu politik yang namanya pemerintahan, suksesi pemerintahan, itulah. Jadi kalau saya mengartikan khilafah itu ada sistem pemerintahan, sistem suksesi pemerintahan, sistem yang berhubungan dengan pemerintahan, kan kayak gitu. Jadi konteksnya begitu. Nah, kalau kemudian pemikiran politik Barat, ya, itu kan the separation between state and church, memisahkan antara agama dan negara. Sekularisasi. Ya kan? Karena waktu itu dianggap church-nya, dalam kutip agama atau gereja itu tadi, waktu itu korup dianggapnya, maka mereka menginginkan agar dipisahkan antara agama dan negara. Dan itulah yang dikembangkan di dalam demokrasi ala Barat, negara Barat, kayak gitu kan. Nah, walaupun konstruksinya di Amerika Serikat sangat religius, dari dulu bahkan di dalam teori-teori ilmu politik, kalau saya baca teks buku-buku itu selalu di situ ada church, ada religion. Itu penting di dalam konteks, bahkan voting behavior di Amerika itu salah satunya berdasarkan agama, apakah dia Kristen, Yahudi, ya, di dalam konteks itu Presbyterian atau apa yang seperti itu bagian yang penting di dalam konteks itu. Bahkan duitnya Amerika, dolarnya aja in God we trust, ya kan? Tulisan di dolarnya Amerika itu masih ada tulisan in God we trust. Jadi Anda hanya percaya pada Tuhan sebetulnya, bukan pada, ya. Sekarang nanti silahkan ini pemirsa di YouTube-nya Kang Anton ini apakah atau pesantrennya Kang Anton Rahmat ini, apakah kemudian di tulisan uang kita inilah ada lagi apa Katolik, ya. Nah, akibatnya, bukan akibatnya, kalau demikian, saya bilang, kalau demikian, maka kalau Anda ingin memisahkan antara agama dan negara, maka sebetulnya Anda pengikut khilafah Kristen Protestan. Ini yang membuat orang marah aja sama saya. Tapi, loh, ya iya dong, di Kristen kita nggak punya khilafah. Loh, saya kan nggak ngomong ada atau tidak. Saya ngomong tentang yang disebut sebagai substansi dari konteks itu. Kalau Anda pisahkan agama dan negara, maka Anda pengikut Kristen Protestan. Khilafah, tapi ditambahin depannya khilafah Kristen Protestan. Walaupun sebetulnya nggak juga memisahkan, kalau di dalam gereja tetap aja ngomong politik juga. Nah, ada nggak yang di dalam Kristen yang lain, kan Protestan dan Katolik? Katolik enggak, dia tidak memisahkan. Karena Katolik, khilafah Katolik Vatikan, Roma Vatikan, itu nggak memisahkan. Contoh, apa contohnya? Kalau Anda Katolik, Anda dibaptis pada saat akhir, dibaptis di gereja Katolik di ujung Indonesia misalnya, otomatis hari itu Anda juga dicatat menjadi warga negara Vatikan. Jadi citizenship, Anda punya double citizen, warga negara Indonesia dan warga negara Vatikan. Ini waktu itu pendeta Katolik saya ngomong kayak gitu di satu diskusi, Ibu Gusnul, nggak ada khilafah di Katolik lah. Kalau Anda punya struktur gereja sampai di seluruh dunia, itu apa namanya? Itu adalah sistem pemerintahan. Cuma Anda wilayahnya tidak perlu Anda menguasai negara itu, kecuali di Roma, di Vatikan. Kang Anton sudah pernah ke Vatikan, saya pernah ke gereja yang gerejanya Paus itu, ya, sebagai orang scholars lagi-lagi kalau pergi kayak gitu melihat dong, oh ini kayak begini, dalam rangka itu, bukan dalam rangka yang lain-lain kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, kenapa kemudian kalau orang Islam dilarang bicara khilafah, padahal tadi Pancasila sudah jelas-jelas yang tadi ditarik dari perjanjian Madinah. Di Madinah itu kan ada
Kristen, ada Yahudi, ada Islam. Walaupun sekarang tinggal Islam karena Yahudi waktu itu kan berkhianat, akhirnya diusir keluar dan sebagainya. Jadi orang-orang Islam, ya, pejuang-pejuang yang ingin mengatakan khilafah, sekali lagi menurut saya rebut diskursus itu. Anda harus cerdas di dalam melihat diskursus negara Pancasila. Kalau saya selalu mengatakan, hey, negara Pancasila itu negara Islam modern ala Perjanjian Madinah kontemporer. Negara Darul Akhdi wa Syahadah. Ya. Ya. Jadi kalau finalnya saya, jadinya gimana? Ya rebut diskursus bagaimana kebijakan-kebijakan itu selalu harus kemanusiaan, dia harus berdasar kepada ketuhanan, persatuan berdasar ketuhanan. Jadi kalau jadi rezim jangan kemudian memecah belah bangsa, anak bangsa, kayak gitu kan? Anda intoleran, saya tidak. Saya Pancasila. Loh, nggak boleh itu mengatakan begitu, karena Anda bukan Pancasila. Takut nanti kalau Pancasila kan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Emang ada Tuhan? Gimana? Ya kan? Jadi saya Pancasilais, jadi bersifat, bersikap, dan sebagainya. Nggak boleh. Terus kalau saya berbeda dengan tadi, pejabat yang mengatakan saya Pancasila, berarti saya menolak Pancasila dong, anti Pancasila dong. Ya. Secara terminologi bahasa juga salah. Saya bineka. Gimana lu ngomong bineka, kita demo yang Islam aja lu tolak-tolak, namanya Anda anti bineka justru. Jadi hati-hati. Karena di situ sebetulnya ada, ya mungkin next time ya, ngomongin komunisme dan sebagainya yang kalau kita mau bicara tentang di mana posisinya, suka ngumpat. Kayak apa tuh kelompok yang suka tidak terbuka tapi langkah-langkah polisinya ternyata meminggirkan Islam, minggirkan dan sebagainya. Nah di sini supaya semua pemirsa ya untuk kembali mempelajari dengan cara-cara hikmah, dengan cara-cara yang baik, mempelajari bagaimana para pendiri bangsa kita dulu membangun negara Republik Indonesia. Jadi jangan diklaim bahwa adalah yang paling Indonesia, adalah yang paling ini. Semua warga negara punya kewajiban mengkontribusikan pikiran-pikiran kita, tenaga kita untuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, untuk gemah, untuk negara yang penuh dengan gemah ripah tentrem Kartora Harjo gitu ya. Jadi semuanya di dalam rangka kita menjalankan amanah munajat dari para pendiri bangsa yang sebagian besar mereka adalah para ulama. Ya, jadi kalau dulu pemikiran, saya pernah diundang oleh Angela Merkel, kantor Angela Merkel untuk German International Forum Indonesia, 2 orang, saya dan anaknya Habibie Ilham. Tapi kita nggak taunya duduknya secara nggak sengaja karena ada yang kosong dulu, cuma 1, ya udah saya duduk. Anaknya Pak Habibie lagi nggak tahu keluar, tahu dia duduk. Loh ini tadi dudukmu toh? Oh, Bu Husnul kayak gitu. Iya. Cuma kita berdua yang diundang ya. Kalau dia pantas diundang karena anaknya Habibie yang Jerman ini, tapi saya nggak tahu siapa dulu yang ini. Nah di situ yang jadi apa namanya, yang jadi bintang itu orang dari Bhutan, dari negara Bhutan. Dia ketua dari kepala yang disebut Gross Happiness Product. Jadi negara yang jadi mereka punya ukuran-ukuran bagaimana warga negaranya itu bahagia. Makanya kalau dilihat pangeran dari Bhutan dengan istrinya, permaisurinya dan sebagainya itu kan cerita tersendiri gitu ya, negara yang tidak kaya sekali gitu ya, tapi terlihat warga negaranya bahagia. Nah, dasar kalau saya kan ya biasalah, kalau di dalam forum-forum ya nggak mau, saya nggak bicara di hari pertama, saya bicaranya di hari kedua. Jadi saya bicara kalau kemarin bla 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 ya. Terus saya bilang juga dalam pemikiran politik Islam tahun 1974 ya, Bhutan itu punya lembaga itu. Nah, saya bilang dalam pemikiran politik Islam tahun 900-an, Al-Farabi itu mengatakan bahwa fungsi negara utama itu ada 2. 1 itu fungsi untuk mensejahterakan rakyat, dan yang kedua membuat rakyatnya bahagia. Jadi 1000 tahun sebelum Bhutan mengimplementasikan pemikiran Farabi itu sudah bicara tentang kebahagiaan itu. Nah, kira-kira bangsa Indonesia, umat Islam yang hidup di Indonesia
Sudahkah kalian sejahtera? Sudahkah kalian bahagia? Mari kita perjuangkan untuk ke sana. Sejahtera, bahagia, tidak harus kita memiliki yang high mass consumption ala negara-negara liberal, neoliberal, yang kemudian kapitalisme, dan kemudian Anda ini karena kita mati tadi ya, 4 meter kain kafan kalau itu materi, tapi kita bagaimana menebar kebaikan, ya, kita menjadi good vibes untuk umat, untuk bangsa, rahmatan lil alamin bagi yang orang Islam kepada orang yang non-Muslim, dan juga menjaga lingkungan. Kan melindungi segenap tumpah darah itu tidak hanya cuma orangnya, tapi juga lingkungan. Jangan dieksploitasi yang derlong parlong, itu yang namanya sumber daya alam, karena itu bukan milik kita, tapi itu juga titipan untuk anak cucu kita yang akan datang. Nah, bahkan kebahagiaan itulah. Jadi kalau Anda jadi pejabat, ingat bahwa Anda harus wajib ain melaksanakan. Jadi apa? Seluruh kebijakan-kebijakan publik, seluruh proses politik, seluruh pembagian resources harus berdasarkan kepada Pancasila itu. Ikuti dari apakah ini dolim atau tidak di ketuhanan yang Maha Esa, apakah ini adil dan beradab, apakah ini untuk semua warga negara Indonesia atau untuk warga negara asing, TKA asing dan sebagainya. TKA ya hanya asing, TKA bukan TKI kayak gitu ya. Apakah ini sudah dimusyawarahkan, apakah ini dalam rangka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya bagi kong kali kong unholy alliances, itu teorinya. Jadi ada teorinya unholy alliances atau persekongkolan jahat ya, dari elit politik dengan elit pebisnis yang ada. Saya pikir ini mudah-mudahan ada gunanya ya. Amin. Apa yang saya sampaikan di dalam kerangka untuk ilmu pengetahuan ya, untuk ya membangun peradaban bangsa Indonesia ya, yang hari ini memang sedang punya tantangan yang luar biasa. Kita klaim demokrasi, tapi seluruh tingkah laku politiknya tidak mencerminkan demokrasi. Maka yang tadi bicara oposisi, maka kalau parlemen tidak berfungsi mengontrol pemerintahan, maka kedaulatan yang kita sampaikan kepada parlemen, mandat yang kita berikan kepada parlemen, itu biasa saja diambil kembali oleh rakyat, karena kedaulatan tertinggi di dalam negara demokrasi, di dalam konstitusi kita adalah kedaulatan rakyat. Mungkin tema berikutnya nanti seperti itu, kalau masih ada tema-tema yang lain. Saya pikir itu, kalau saya salah, saya mohon maaf. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu Husnul, saya kira ini pengantar atau konstruksi yang baik untuk kuliah-kuliah 42, 43. Dan sekali lagi terima kasih, doa terbaik, dan hanya Allah yang berhak memberikan kebaikan, membalas amal dari jariah ilmunya Ibu Husnul. Amin. Amin, 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 amin. Bangga Bu Husnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah matiin.